Jumpa lagi di Tikes Murti Podcast. Asyik. Nah, kali ini aku ditemenin nih sama temenku. Kita akan cerita mengenai cerita horor, misteri. Ini kita sebagai orang awam ya, sebagai netizen ya. Nah, kalian udah pada kenal belum nih sama temanku ini? Mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Mungkin sudah kenal sih sebenarnya. Terkenal berarti, Bang? Enggak sih. Ya udah, biar pada kenal semua, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Arya Saputra, asal dari Pekalongan. Rumahnya mana nih? Barangkali ada yang mau main ya kan? Rumahnya di Pekajangan Gang 13. Oke. Pekajangan City. Oke. Ini kan kita mau bahas tentang horor-horor nih Mas Diva nih. Aduh. Sebenarnya menakutkan. sih mau tanya aja sebelum lanjut ke sana nih. Oke, Mas oke. Diva ini sebenarnya percaya nggak sih sama yang namanya hantu? Kalau bisa dibilang percaya apa tidak, mungkin antara percaya sama nggak percaya. Gimana tuh berarti? Kalau di secara mungkin sains atau ilmiah, hantu itu sebenarnya itu tidak logis atau tidak wajar. Tapi Robert Einstein pernah mengatakan bahwa energi itu konstan kekal, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan. Sedangkan manusia itu mempunyai energi elektromagnetik. Ketika dia meninggal, energi itu ngangkat ke atas. Lah mungkin yang bisa dibilang itu mungkin sebagai kayak arwah-arwah hantu kenayangan itu. Oh. Tapi tidak meninggalkan dari sifat materi yang terdahulu, mungkin seperti wujudnya orangnya seperti apa. Mungkin oke lah, saya terus? juga pernah dengar tuh. Oh. Tapi kalau secara agama itu tidak ada hantu, adanya jin. Oh, lah berarti yang sering nampak itu sebenarnya kalau menurut Mas Diva ya, jin. apa Jin. hantu? Kalau Oh, menurut jin. saya pribadi, mungkin pendapat saya ya, mungkin itu tuh sebagai menurut jin yang menyerupai seperti manusia atau apa. Kalau semisal itu hantu, makhluk hidup kan banyak sih, nggak manusia toh. Heeh. Kenapa yang berwujud itu mirip-mirip manusia ketika hantu di Indonesia sama hantu di Mungkin di Jepang Ya, atau itu kan di Amerika beda ya. dengan kultur kelokalannya. Iya yo. Beda-beda berarti setiap Beda-beda. negara yo. Di Cina iki apa? Cina itu vampir. Vampir Jepang apa Cina? Vampir. Cina yang tempel gini nih. Iya, berarti Iku ya Cina. Cina. Nah, Jepang apa itu? Cewek itu. Kalau di Sodaku. sana malah di Amerika apa di Amerika mungkin kayak jenis badut-badut itu dibilang hantu di sana. Oh. Pernah lihat gak? IT po. Yang film IT sih. Iya, betul. Psikopat ya kalau luar negeri Psikopat. itu hantunya lebih kayak Psikopat. psikopat terus Wujud kayak kayak pemujaan anak setan kecil gitu. lah. Film apa tuh sih? The Conjuring. Conjuring, Insidious. Kalau di Indonesia, Tuyul dan Mbak Iyul. Babi ngepet. Kuntilanak, Kuntilanak. pocong. Cong. Siluman. Aduh. Itu kan berarti sebenarnya ya lebih kepercaya sih, Iya, percaya. lebih percaya ke adanya hantu. Apalagi kan kalau kita sebagai orang Jawa ya. Nah, iya, orang Jawa tuh kental banget ya sama yang namanya hal-hal Goib mistis. goib mistis. Pasti ya. Pasti itu. Ya seperti kayak kasus kemarin kan juga di Jawa sih yang apa itu yang si Aisyah itu kasus Oh Aisyah. ya, dukun Gadungan. orang tuanya nggak pernah mikir mungkin ya. Nah, tapi ya aku kan punya temen dari dekat dari sana, katanya ini orang tuanya tuh dijami-jami coy. Jadi emang orang tuanya lihat anaknya tuh kayak orang biasa tidur dijami-jami, jadi nggak sadar kayak dihipnotis gitu katanya. Mungkin termakan sama omongannya, jadi termasuk ke pikirannya, termakan akhirnya kayak mungkin percaya sama oh gini. Harus jadi hilang kayak mungkin rasa kemanusiaan, cinta murni ke sama anaknya, kasih sayangnya. Ranahnya ya ruqyah tapi ditenggelamin itu sih bikin yang bikin
Aneh ya kan? Iya. Ruqyah bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tapi diganti dengan penyiksaan. Penyiksaan parah sih asli. Nah, tadi kan berarti percaya nih sama namanya hantu. Iya, Nah, mungkin saya. ada cerita yang bisa di-share nih kepada viewer. Mungkin kalau cerita pengalaman ketika saya sedang berkuliah ya mungkin. Ya, boleh. Jadi pada 2 tahun yang lalu tahun 2019 tuh saya tuh masih ngekos. Satu kosan itu sama anak-anak yang satu kelas, satu geng lah. Lah ingin memutusin buat ngontrak. Tapi sebelum mau ngontrak pernah di suatu tempat makan di Burjo itu ketemu sama temen satu kelas anak Sangkatama UKM. Lah dia tuh cerita di kontrakannya temennya itu habis ada kejadian mistis. Dikontrakannya? Temennya Oh, dikontrakannya temennya. temennya Oke. cerita sama anak-anak saya sama anak-anak kosan yang saya mau ngontrak bareng itu nantinya. Cerita begini, kemarin di kontrakan teman saya itu ada itu yang kesurupan. Katanya juga ada yang daerah situ ada yang mengikuti tuyul. Tapi kan nggak tahu kebenarannya. Terus katanya ada yang manggil anak yang lebih pinter, anak mungkin dari silat PSHT UKM datang buat kayak sedikit apa tuh namanya kayak Ya, pembersihan ngambil, mungkin ya. mungkin kayak bicara interaksi lah ngambil dimasukin ke temennya ngobrol gue. Mediasi. 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 Disurupi. Disurupi. Iya. Itu ada pocongnya ternyata di kontrakannya situ. Dan di daerah situ pun ada tuyul sering kehilangan uang. Lalu temennya itu bunuh tuyul yang itu. Terus datang lagi, setan lagi apa nggak tahu tapi kurang jelas, kurang paham tuh tanya. Lah pada kemudian hari, berapa bulan kemudian, kan tadi saya bilang sih mau ngontrak, teman-teman kos saya itu mau ngontrak. Sudah ngontrak, ada kontrakan gede, harganya sedikit murah lah. Otomatis, wah lumayan nih. Siap. Cek lokasi. Emang bener kontrakannya tuh gede banget, lantai 2. Oke. Lantai 2, setiap kamar lebar, ruangannya lebar. Tapi emang pas datang itu kan kondisi kontrakan Masih kotor. Lampu masih pada mati. Emang sedikit udah kerasa. Iya. Paham? Iya, paham. Mungkin karena jarang dihuni. Tapi dibersih-bersih, harga murah cocok, langsung dibayar. Terus ketemu lagi sama teman saya yang kemarin cerita itu. Panggil lah, Dip. Jadi ngontrak apa enggak? Jadi nih. Di mana? Di daerah Del. Ini. Loh, rumahnya ini. Iya. Lah, saya pernah cerita dulu itu yang ada kejadian itu bersampingan sama kontrakanmu yang kamu kontrakin sekarang. Oh. Anjir. Overthinking. Lah, terus akhirnya jadi ngontrak di situ atau dijabut atau gimana tuh? Udah bayar cuy. 1 tahun. Iya langsung 1 tahun ya, kayak kos per bulan ya. 1 tahun. Uang udah ngumpul, oke bayar. Itu mungkin belum pindahan tapi Belum belum dipakai. Pas denger kayak anjir, ternyata sing diomong iki sing setan iki kontrakan duwe. Ya pasti kan ketika datang ke sana kan kebayang kan cerita-ceritanya. Nah, terus cara ngatasi itu gimana nih? Jadi, dari teman-temannya Mas Dewa tuh? Udah pindahan nih dari pagi. Pindahan dari kos yang dulu sampai ke kontrakan yang baru, dibersihin, dipakai-pakai. Malam pertama itu satu kontrakan nggak ada yang tidur duluan. Ada temanku yang itu kalau tidur pasti cepet. 2 orang anak itu jam 10, jam 12 sudah tidur. Tapi
pas malam pertama itu kayak sengaja pada nggak tidur kayak kepikiran, tapi itu saling pada menguatkan satu sama lain. Oh, wis ora ono Ras ra. tuh wedinan. Tapi aku ngerti nih bahwa dia itu sedang ketakutan. Alibi ya sih. Ngadem awake dhewe. Iya iya. Rasane iki. Terus Lah, singkat cerita, oke. Sampai subuh aku tidur. Saking Aku takutnya tuh ya. nggak main game, tapi mereka pakai PUBG, main ML. Hmm. Akhirnya aku yo YouTubean apa. Tidur pun aku nyetel ayat suci Al-Qur'an pengantar tidur. Mantap mantap. Oke, sebagai buat penguatnya akhirnya ada teman saya yang punya simbahnya itu kayak orang pinter apa dukun lah di kampungnya. Terus karena dengar sering ada tuyul mungkin daerah situ, terus ada jadi gini. Jadi kontrakan yang diceritain temanku itu yang setan itu kan sebelah sini ada rumah kosong. Nah sebelah sini itu kontrakanku. Lah ternyata rumah kosong sini tuh katanya ngobrol-ngobrol dulunya itu ada orang yang pernah bunuh diri. Oh, Perempuan. samping kontrakanmu berarti ya? Mungkin berarti kan kalau di sana kan kontrakannya kan bener-bener dempet ya. Enggak kayak desa-desa. Di sini kan mungkin ada jarak 1 meter. Ya, Dempet. Anjir, ada yang bunuh diri berarti di dulu samping. dulu perempuan. Wah, anjir. Lah, Tapi itu kan tapi cuma di samping saya ya? kan denger ya, mungkin nggak tahu kebenarannya bagaimana. oh. Lah terus itu gimana lanjutnya ngundang temenmu yang ada kakaknya tuh Ya, orang pinter terus? lah dia bilang sama kakaknya sih suruh magerin lah, dikasih alamat rumahnya ini suruh magerin, katanya udah aman. Ya mungkin entah itu aman enggak, yang penting kan kita kan sudah tenang ya. Iya iya. Terus? Singkat cerita itu ya berjalan normal, selayaknya normal lah. Karena mungkin juga kita itu nggak pernah kejadian pas itu malam-malam mati lampu, hujan deras. Asik, mati lampu, hujan deras. Di kos sepi. Di kontrakan, Oh, di kontrakan, di sorry. kontrakan ya masih ramai, tapi biasalah yang mungkin orang-orang nolep yang nggak tidur, biasa yang tidurnya sampai pagi nggak tidur. Dan di situ malah cerita horor-horor. Waduh. Asyik. Dan padahal dulunya tuh kontrakan juga horor tuh di situ ya. Horor. Nah, terus Mungkin bisa dibilang itu kontrakan yang mungkin udah lama nggak dipakai, jarang dipakai. Emang hawanya tuh siup. siup. Kalau kejadian yang benar-benar ada kejadian itu teman saya. Kebetulan kalau setiap 1 minggu itu kan pada pulang. Ada 1-2 anak yang nggak pulang. Biasa lah waktu liburan semester ya. Ya, itu tuh pernah kejadian. Dia tuh masih mandi, tapi itu kayak ada yang lempar kayak ember. Ember itu posisinya di atas kayak di atas apa itu namanya, kayak ginian lah di atas. Iya. Dia jatuh 1 kali. Terus Benerin habis mandi itu. Terus mungkin masih positif lah, mungkin tikus atau apa ya. Terus malamnya lagi jatuh lagi itunya itu. Wah. Di tempat yang sama. Mantap. Terus Mungkin ingin berinteraksi mungkin. mau berinteraksi. Mungkin. Lah itu tuh kejadian di kamar bawah, di lantai bawah kan ada 2 lantai, kamar bawah. Lah sampingnya itu ada dapur. Dapurnya itu emang nggak pernah dipakai sama anak-anak sih. Oh. Lah emang juga ibu kayak kalau mau lewatin ke WC itu ngelewatin dapur dulu. Oh, tapi posisi dapur emang nggak pernah dipakai buat masak atau apa ya? Kondisi kontrakan itu kan mungkin gede, tapi kita anak kontrakan jadi kayak lampunya berhemat, paham nggak? Oh iya, Lampu lampunya bawah itu mati. Oke. Yang dekat dapur tuh mati, nggak ada lampu, jadi cuma ngandalin saya dari lampu yang garasi motor itu. Ya berarti remang-remang lah ibaratnya ya. Remang-remang, kayak warung remang-remang. Akeh kalah jengking, akeh kelabange kreng WC ini. Iku mungkin di WC-nya ada lubang. Jadi buat keluar masuk sering. labang. Makanya kalau lagi mau buang air besar, saya di atas nggak pernah di bawah. Oh.
Nah, tadi kan disebutin kayak ada pocong. Iya. Apa kuntilanak ada nggak sih? Nggak ya. Mungkin nggak tahu. Atau tuyul ya tadi ya? Tuyul mungkin, Nah, tuyul. tuyul itu pernah kejadian hilang nggak itu uang teman? Nggak pernah hilang. Nggak pernah Mungkin hilang. karena sudah dipagar itu. Oh. Tapi ada lain waktu di mana kayak pas kemarin corona kan pada magang nih anak-anak. Ada magang di Semarang. Tapi ada yang magang di Semarang, ada 3 orang, 2 orang anak kontrakan. Dia ngajak temennya yang satu magang di SMA itu datang main ke kontrakan. Ternyata temennya itu yang perempuan, ada yang bisa melihat, ada yang indigo. Oke, siap. Terus Dia lihat Lihat semua, sesuatu. lihat yang ada di situ semua. Oh. Dan benar ada perempuannya itu. Oh, Oh, perempuan yang di samping kontrakan ya berarti ya posisinya. Iya, dan itu tuh dibilang jadi kejadian yang kemarin jatuh ember itu Heeh. itu tuh tepatnya di teras itu di dapur itu. Oh, pas posisi dapurnya sampingnya rumah kontrakan itu, Po. Iya, Jadi, iya. Jadi mungkin ini dapur, ini dapur. sana itu kontrakan itu. Nah, bisa jadi. Bisa jadi tempat di samping di balik temboknya itu tempat dia. Iya. Iya. Bisa jadi. Ya cukup lah ya, cukup merinding ya. Tapi takut nih kayaknya nih, kalau kita bicara kayak gini itu biasanya mereka menotif. Masa? Iya, katanya yang bicara anak indigo itu kenotif, tapi dibilang kayaknya nggak apa-apa, nggak bakal ganggu. Karena sudah biasa kayak anak-anak kontrakan baru itu. Tapi ada yang sedikit yang temanku yang tuh bilang tuh katanya temen yang cewek yang katanya indigo itu sedikit menyayangkan itu yang di atas. Malah yang dikira di atas tuh aman, ternyata yang sedikit kayak mending hati-hati. Oh, kan malah kamarmu di atas toh. Di bawah. Oh, di bawah. Tapi WC-nya biasanya yang di atas Nah, malahan. yang saya takutin kan di bawah, ternyata di atas yang lebih bahaya. Di atas apa tuh di sini? Ada orang gede kayak Jim mungkin apa-apa, hitam gede. Genderuwo mungkin ya. I don't know. Katanya sih ya kalau genderuwo ya, setauku kalau muncul itu ada bau singkong bakar. Pernah Iya. kejadian nggak tuh singkong bakar? Nggak ya kayak ya. Ada yang ngalamin lagi mungkin, tapi bukan saya, temanku. Oh, soalnya temanku tuh ada tiba-tiba nggak ada apa-apa. Dia bangunnya kayak sangit katanya. Nah, kue Sangit. sangit kayak bakaran gitu sih tiba-tiba. Padahal nggak ada yang bakar. Tapi kan orang-orang bodo amat itu sih. Kalau udah main game ya udah game, memang sangit. Oh, itu indikasi. Indikasi. Cukup ya. Terus sampai sekarang masih di tempat itu kontrakan. Masih sampai September masih. Masih. Dan saya kalau ke sana ngecek dulu di grup ada yang masih dikontrakan apa enggak. Kalau enggak ya mending ke lain ya. Cukup horor ya, horor. yang cukup menakutkan Yaitu sebenarnya. mungkin tidak ada, kalau menurut saya tuh nggak ada penampakan apa-apa. Mungkin kalau emang nggak punya kelebihan itu, tapi itu membawa aura itu arah bener aura menegangkan. Kayak kita tuh dibawa kayak masuk tapi hawane siup, awan nangal kabeh merinding. Berarti orang awam pun sebenarnya walaupun nggak bisa melihat tetap kayak ada yang merinding itu ya. Kerasa ada sesuatu yang aneh.